Yang terakhir, perluas fungsi count. Fungsi min digunakan untuk menentukan nilai terendah dari isian sel atau range data yang terisi data numerik. Bentuk umum dari fungsi min adalah sama dengan min dalam kurung range data. Jadi kalian klik. Nah, di fungsinya ini, di kolom fungsinya sama dengan min buka kurung A1 sampai dengan A3, datanya masih sama ya contohnya. Nah, nilai terendahnya kan dalam contoh ini adalah 100. Jadi 100. Fungsi max digunakan untuk menentukan nilai tertinggi maksimal ya, maksimal dari isian sel maksimal dari isian sel atau range data yang berisi data numerik. Bentuk umum dari fungsi max adalah sama dengan max dalam kurung range data disama dengan max buka kurung A1 sampai dengan A3. Lalu hasilnya adalah nilai tertingginya dari data contoh data itu adalah 300. Count digunakan untuk menghitung jumlah sel atau range yang berisi data numerik. Bentuk umum dari fungsi count adalah sama dengan count dalam kurung range data. Jadi kalian ketik di kolom fungsinya sama dengan count COUNT buka kurung masih contoh data yang tadi A1 sampai dengan A3. Nah, jumlah datanya ini kan ada 3, makanya di sini hasilnya adalah 3. Oke. Praktik. Semoga secepatnya kita bisa praktik karena memang benar-benar harus dilakukan. Gak bisa cuma materi doang. Ya. Mengurutkan dan menyaring data. Microsoft Excel menyediakan fasilitas pengurutan atau sort data pada tabel. Pengurutan data tersebut dapat berdasarkan urutan abjad, angka, maupun tanggal. Langkah pengurutan data pada tabel. Yang pertama, sorot atau blok seluruh data yang ada di tabel. Yang kedua, klik menu data. Yang ketiga, klik icon sort. Jadi kalau kalian habis klik menu data itu akan muncul kotak dialog seperti ini ya, sort and filter. Nah, di sini. Terus kalian klik deh tuh icon sort, ada bacaannya sort. Sehingga muncul tampilan kotak dialog sort seperti ini. Kotak dialog sortnya seperti ini. Ada add level, delete level, copy level. Ada sort by, ini kolomnya sort on, values order, Z to A. Klik yang sana, klik drop down pada opsi kolom. Ini yang ditunjuk yang ada golongan, lalu pilih golongan. Yang kelima, klik drop down pada opsi order, lalu pilih Z to A yang ditunjuknya.
Contoh nih seperti ini jika diurutkan. Ini harus dipraktekin juga sih. Oke, menggunakan fasilitas data filter. Kadangkala kita ingin memfilter atau menyaring data berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini dapat dengan mudah dilakukan menggunakan fasilitas data filter. Langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Klikkan mouse pada sembarang sel dalam data. Yang kedua, kliklah menu data nih yang ditunjuk nih, tabs data. Yang ketiga, pilihlah filter yang ada di sort and filter, sama seperti tadi ya, di sebelahnya sort itu ada filter. Oke. Tak dialog filter seperti ini. Jadi jika kita mengklik anak panah yang ada di sebelah field, kita dapat mengaktifkan pilihan filter yang ada. Nih contohnya, contoh datanya misalkan seperti ini, terus kalian mau memfilter namanya siapa gitu, itu langsung kita klik aja tuh yang anak panahnya. Ini harus sambil praktek ini. Tak dialog kriteria tertentu. Tuh, jadi kalau ini tuh namanya berdasarkan nama ya. Hasil dari filter nama tertentu, misalkan tadi kita mau memfilter namanya Denisa, namanya Haris ya kan, nah, langsunglah muncul nih namanya seperti itu. Sekian materi pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.